Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-26 melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Vincentius Suranto PR. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita daraskan bersama doa mohon perlindungan dari wabah virus corona agar kita segera terbebas dari wabah COVID-19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang Maha Mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami, materaikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 596. Waktu yang Kau berikan,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Ibu dan Bapak, saudaraku, saudariku yang terkasih, hari ini kita diundang kembali oleh Tuhan untuk berkumpul dalam doa, seraya kita merenungkan sabda Tuhan yang akan dibacakan kepada kita. Semuanya mengajak kita untuk menjadi pribadi pelaksana kehendak Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat-Nya agar kita menjadi pribadi yang sungguh berkenan di hati Allah, karena kita menjadi pelaksana kehendak-Nya. Seraya kita bersyukur hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-85 untuk Bapak Utomo Budi. Semoga Tuhan menganugerahkan kebahagiaan di masa-masa senja hidupnya. Juga kita berdoa bagi kesembuhan Ibu Francisca Itaong supaya dapat kembali pulih. Juga kita bersama Ibu Sulistio, Ibu Maria Elizabeth Lim Kuilan yang hari ini berdoa memperingati 7 hari meninggalnya nanda ibu ini, Saudara Matius Rudi Budiman Sulistio. Juga bersama Ibu Tris Sumangerti, mohon ketentraman jiwa bagi Bapak Rafael Halmuji, 16 tahun yang lalu dipanggil menghadap Tuhan. Juga kita berdoa mohon pengampunan atas dosa Romo Wigno Seputro, Romo Soni Wingkang, dan Ibu Sri Tartini, dan mereka semua diterima di sisi Tuhan dengan layak. Mari kita bawa permohonan kita masing-masing di dalam doa-doa kita bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau sepenuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau melepaskan kami dari belenggu dosa masa lampau. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mau membimbing kami menuju dunia baru. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus susah dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita juga bersyukur bersama pasutri-pasutri yang berulang tahun perkawinan pada bulan ini. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, agar kami mau bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantar kami, yang bersatu bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan.
Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Perlihatkanlah kepada kami kasih
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku,
pergilah bekerja di kebun anggur hari ini. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak-anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya, dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, saudaraku yang terkasih, kalau kita mulai berefleksi dengan hari-hari ini atau saat-saat ini, kita merasakan bahwa dunia kita adalah dunia yang super sibuk. Rasanya tidak pernah berhenti, selalu ada dan selalu bergerak dan hidup. Banyak hal terjadi, berita demi berita berseliweran mendatangi kita, silih berganti, dan berita itu kadang yang ini belum selesai, datang berita yang lain yang kadang itu ikut mengadu-aduk hati dan perasaan kita. Dan itulah kehidupan kita, dengan berbagai macam warna kegiatan dan aktivitas seringkali membuat kita larut tercebur dalam menggosip yang tidak tahu jeluntrungnya dan tidak tahu benar apa tidak. Semuanya menimbulkan kebisingan hidup, dan kebisingan itu membuat kita berada dalam kecemasan dan kekhawatiran. Ada banyak orang khawatir, ada banyak orang cemas karena berita satu datang kepada kita dan kepada yang lain. Dan setelah kecemasan dan kekhawatiran, lalu orang mudah sekali memutuskan sesuatu yang salah. Karena apa? Karena orang cemas, orang khawatir, orang tidak menep, orang tidak hening, maka dia memutuskan sesuatu yang kadang salah. Kalau sudah salah, lalu kebanyakan dari kita itu mencari-cari penyebab kesalahan. Kok bisa salah ya? Siapa yang membuat salah? Lalu kita mulai menuduh, oh dia yang membuat salah, dia yang membuat salah, orang itu yang membuat salah. Tetapi tidak pernah kita masuk ke dalam hati kita untuk melihat siapa yang salah sesungguhnya. Kalau orang tidak menemukan pada orang lain yang salah, lalu seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, kita lalu menuduh Tuhan yang salah, Tuhan yang tidak tepat, Tuhan yang salah memutuskan. Kita tidak pernah mengatakan aku yang salah, tidak pernah. Ini kecenderungan orang zaman ini. Kalau sudah salah, lalu menuduh pada orang lain yang menyebabkan kesalahan itu. Padahal kadang kesalahan itu karena kita yang kurang memikirkan dengan matang dan memikirkannya dengan betul-betul. Maka orang-orang zaman ini termasuk saya perlu keheningan. Karena dalam keheningan itu orang diajak sungguh untuk menimbang.
Rasanya anak bungsu yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil memberikan pengalaman dan inspirasi untuk kita. Bagaimana dia ketika melihat bapaknya meminta, kamu pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Bapaknya yang sudah lelah dengan si sulung mengatakan ya tetapi tidak pergi. Karena melihat si sulung tidak pergi, maka bapaknya datang kepada si bungsu dan mengatakan yang sama, anakku, pergilah kamu ke kebun untuk bekerja. Dan jawaban anak bungsu mengatakan dengan tegas, tidak mau. Tetapi tidak berhenti kepada jawaban. Ternyata ada masa jeda, ada waktu jeda, dan itulah keheningan. Di saat hening itulah anak bungsu menyadari, saya salah. Dia lalu mulai meraba, mulai mengerti apa yang dikehendaki bapaknya. Bapaknya meminta dia bekerja di kebun anggur, tetapi dia menjawab tidak mau. Dan keheningan itu melahirkan sebuah penyesalan. Dari penyesalan lalu dilanjutkan dengan pertobatan, dan pertobatan diwujudkan dalam tindakan konkret. Anak bungsu itu pergi ke ladang untuk bekerja. Keheningan, kesendirian, bertemu dengan hati, bertemu dengan Allah yang di hati menjadi cara orang untuk menemukan jawaban yang tepat, jawaban yang pas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Anak bungsu memberikan gambaran yang begitu nyata kepada kita. Ia menyesal, ia bertobat, dan ia melakukan apa yang dikehendaki bapaknya, pergi ke kebun anggur untuk bekerja sesuai apa yang diminta oleh bapaknya. Keheningan. Maka saya ingin bercerita soal bagaimana keheningan itu begitu penting. Ada seorang tukang kayu, dia menyerut kayu atau menghaluskan kayu dengan pasah sampai menghasilkan sampah-sampah kayu yang kalau orang Jawa menyebut kawul, begitu banyak. Lalu tiba-tiba arloji yang dia punya, dia sadar bahwa arlojinya hilang. Lalu mulai bertanya, di mana jamku? Dia cemas, lalu dia membongkar-bongkar kawul itu, membongkar-bongkar sawah kayu, sampah kayu itu. Untuk apa? Untuk mencari di mana jamnya jatuh. Semakin cemas, semakin dia mencari, semakin dia tidak menemukan. Dan akhirnya dia lelah, dia duduk diam, dan saat diam itu dia mendengar bunyi detak jam arloji itu. Ketika dia mendengar itu, lalu dia dengan amat sangat pelan mendengarkan dengan sungguh, mencari sumber suara itu. Dan ketemulah arlojinya. Ketika dia membuka, dia menemukan disinilah, disitulah jamnya ketemu. Keheningan menjadikan kita mengetahui yang kita cari. Dan bacaan yang kedua mengajak kita juga untuk mengerti kehendak Yesus. Kalau kita sudah hening, kalau kita sudah diam, maka kita bisa membaca apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan, pentingkanlah orang lain, tempatkan orang lain itu sebagai pribadi yang penting, bukan diriku. Tetapi orang lain lebih penting. Ini kehendak
firman yang kita dengar hari ini. Menempatkan orang lain sebagai pribadi yang lebih penting daripada aku. Apakah itu sudah kita lakukan? Berita-berita akhir-akhir ini rasanya membuat saya itu takut dan cemas. Ketika seseorang begitu mudah menyebarkan berita. Kita menuduh atau kita mengatakan orang itu terkena sakit COVID. Kita begitu mudah menyebarkan berita-berita seperti itu. Kadang saya tuh sedih dengan berita-berita seperti itu. Kenapa orang Katolik kok bisa seperti ini ya? Padahal Yesus mengajarkan supaya kita berbela rasa kepada orang-orang yang sakit. Kita ingat ketika Yesus dihadapkan wanita yang kedapatan berbuat dosa. Orang itu digelandang kepada Yesus dan mereka mengatakan Yesus orang ini harus dibunuh, harus dihukum, dirajam, dilempari dengan batu. Tetapi Yesus dalam keheningan mencoba mencerna dan akhirnya timbul sebuah jawaban. Barang siapa di antaramu kamu tidak berdosa, lempar batu untuk yang pertama kali. Dan akhirnya pergi. Tinggal satu orang yang tidak pergi, hanya Yesus. Orang yang tidak berdosa satu-satunya, dan dia tidak melempar satupun batu kepada wanita itu. Tetapi dia mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Bila rasa Yesus amat sangat konkret. Dia melindungi orang sakit, dia melindungi orang berdosa dengan cintanya. Ini sikap Yesus dan kita menjadi pengikutnya. Saya mengajak Anda semua, yuk, kalau ada berita-berita yang menyudutkan orang, jangan kita ikut-ikutan di situ. Coba kita rasakan. Kalau saya yang diberitakan, kalau Anda yang diberitakan, rasanya bagaimana? Kita justru harus memasukkan orang itu, yuk, diayomi, dirangkul, diberikan suasana yang damai. Supaya apa? Supaya orang itu sembuh, tidak malah diberitakan di mana-mana. Saya sedih, betul saya sedih sebagai seorang imam. Maka semoga kesedihan saya ini ditangkap oleh semua orang. Dan mulai hari ini hiduplah secara baru. Kita itu diajak oleh Yesus untuk berbela rasa. Inilah kehendaknya. Menjadi pribadi yang berbela rasa, seperasaan dengan orang-orang yang tertindas, tersingkirkan dan teradili. Maka mari dengan sabda hari ini, dengan permenungan hari ini, kita menjadi orang Katolik yang baru, yang memiliki hati yang baru seperti hati yang dipunyai Yesus. Hati yang berbela rasa, hati yang mengasihi, hati yang mau menerima siapapun datang kepada kita. Jadilah orang Katolik yang sungguh-sungguh Katolik seperti Yesus hidup ketika berada di tengah kita. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akan melanjutkan dengan upacara pembaharuan janji perkawinan. Saya mengundang para pasutri yang berulang tahun untuk hadir, Bapak Petrus Margiono dan Ibu Florence Risa Herlina, Bapak Robertus Heri Sulistianto dan Ibu Kristina Sari Paragawati, Bapak Fransiskus Saverus Bambang Siswanto dan Ibu Katarina Ratnawati, Bapak Martinus Hendro Aprianto dan Magdalena Friena Trisara, Yohanes Satrio Setiawan dan Natalia Yesi Kristianawati, Bapak Angga Yudhistira dan Ibu Feli Safitri,
Bapak Agustinus Heruwibowo dan Ibu Deni Adventisari, dan Bapak Vincentius Sugianto Supriyadi dan Ibu Cecilia Sumiati yang hadir di tengah-tengah kita dalam gereja ini 3 pasang. Maka saya mengajak Bapak Ibu yang ikut live streaming di rumah, silahkan bersama pasutri-pasutri ini membaharui janji perkawinan Bapak Ibu semua. Saudara-saudari yang terkasih, lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat Bapak dan Ibu dalam hubungan yang abadi. Kini, pada perayaan Ekaristi dalam rangka mengenang ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu, perbaruilah janji setia satu sama lain. Berdoalah kepada Tuhan agar janji setia Anda dikuatkan oleh rahmat ilahi. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima teman, sahabat dan pasangan saya ini menjadi istri saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbarui janji untuk tetap setia, mengabdikan diri kepada istri saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Terpujilah Tuhan karena kemurahan-Mu. Saya telah menerima teman, sahabat dan pasangan saya ini menjadi suami saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbaharui janji untuk tetap setia, mengabdikan diri kepada suami saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Ya Tuhan, sudilah memberkati Bapak dan Ibu sepanjang hidup mereka. Hiburlah Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun perkawinan ini ketika mereka berada dalam kesusahan, dan dampingilah mereka di saat mereka mengalami kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi Bapak Ibu semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Anda semua akan direjekkan air suci, supaya air ini menyegarkan perkawinan Anda. Mari saudara-saudari kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Yesus Kristus Tuhan kita bersama dengan saudara-saudari kita, agar kita dipenuhi dengan semangatnya sendiri. Marilah mengatakan kepadanya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang maha kudus, ya Tuhan,
Semoga para pemimpin dan warga gereja bersama-sama mencari kehendak Allah bagi kami pada masa sekarang ini. Semoga umat Allah selalu terbuka untuk pembaruan dan pertobatan, agar lebih menyerupai Engkau yang rendah hati dan mengabdi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang condong untuk merasa puas diri, ya Tuhan, semoga kami semua menyadari kelemahan kami yang amat besar dan belajar dari para pendosa untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terlalu lemah untuk memecahkan belenggu dosa, bagi mereka yang memberontak kepada Allah karena melihat kesalahan-kesalahan manusiawi yang mencemarkan gereja, ya Tuhan, semoga mereka tersentuh oleh kerahiman Allah, dan semoga kami tidak menolak mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Tuhan, semoga para penguasa berhasil memperbarui struktur internasional agar setiap bangsa dapat memperoleh bagian yang wajar dari kekayaan dunia. Semoga pembaruan struktur itu dapat dilaksanakan secara jujur, damai, dan dengan saling menghargai antara bangsa-bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama pasutri-pasutri yang berulang tahun di bulan ini. Bapak Petrus Margiono dan Ibu Florence Risa Herlina, Heri dan Sari, Bapak Bambang dan Ibu Katarina Ratnawati, Hendro dan Lena, Satrio dan Yesi, Pak Angga dan Ibu Feli, Heru dan Denny, Bapak Gianto dan Ibu Cecilia Samiati. Ya Bapak, Engkau mendampingi mereka semua di dalam membangun bahtera rumah tangga, menumbuhkan cinta, kesetiaan, dan saling mengasihi di antara keduanya. Dan Engkau percayakan kepada mereka keluarga yang saling membahagiakan. Semoga Engkau selalu menemani perjuangan mereka untuk melanjutkan cinta mereka yang abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama Bapak Utomo Budi yang merayakan ulang tahun ke-85. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan rahmat, sukacita, dan kegembiraan, agar di masa senjanya Bapak kami selalu merasa dicintai dan dikasihi oleh-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Romo Wigno Seputro, Romo Soni Wingkang, Ibu Sri Tartini yang telah meninggal. Semoga Engkau terima di sisi-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Justina Lestari Honggowati yang merayakan ulang tahun ke-87. Semoga Engkau senantiasa memberikan rahmat kesehatan, rahmat kebahagiaan kepada Ibu ini untuk hidup bersama di dunia ini, karena Engkau senantiasa mencintainya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Halmuji, Nanda Matius Rudi Budiman Sulistyo yang telah Engkau panggil menghadap-Mu dengan iman dan dengan harapan. Kami berdoa agar pribadi-pribadi yang telah berpulang ini sungguh dapat menerima anugerah hidup abadi yang membahagiakan, di mana kami pun akan menuju ke tempat itu.
kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga dengan iman yang sama kami juga berdoa bagi Ibu Francisca Itaong yang saat ini sedang sakit. Semoga Engkau menganugerahkan rahmat kesembuhan agar ibu kami pulih kembali dan mampu beraktivitas kembali. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, ajaklah kami untuk berjalan bersama dengan Dikau melalui jalan yang menuju kepada Bapa dan kepada saudara-saudari kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan Ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Jadikanlah kurban ini sumber segala berkat untuk umat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bersatu hati dalam doa syukur agung yang ke-6. Kita bawa pribadi-pribadi yang kita doakan dalam doa syukur agung kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami, dengan kebangkitan dari alam maut Ia merintis jalan menuju hidup abadi, dan dengan kenaikannya ke surga kehadapan-Mu Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan sulaskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu, Ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kristoforus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini
Persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang kudus dan setia, dengan para rasulmu yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku, saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Anak-anak yang mengikuti Ekaristi dari rumah, silahkan mendekat ke layar televisi atau layar laptop. Saya akan memberikan berkat untuk kalian. Semoga anak-anakku diberkati oleh kasih Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya meminta Bapak Ibu atas dasar imamat umum, silakan Bapak Ibu memberikan berkat salib di dahi putra putrimu. Mari bersatu dalam doa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami dan perayaan Ekaristi yang kami rayakan ini. Semoga kami yang ikut serta dalam kenangan akan sengsara dan wafat putramu menjadi ahli waris bersama dia dalam kemuliaan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman paroki. Mohon perhatian dengan adanya beberapa pengumuman gereja. 1. Perkawinan gereja. Pengumuman kedua, Agustinus Januar Adi Cahyo dengan Maria Dominika Selvira Violita, keduanya dari lingkungan Santa Marta. George Gervase Sutio Sajoyo dari lingkungan Santo Petrus dengan Anastasia Piramita Angela Susanto dari Stasi Wiradesa. Pengumuman ketiga, Filipi Sekar Prasetyani dari lingkungan Santo Stefanus dengan Yudi Cucu Jaya Ardi dari Surakarta. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. 2. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat harap bersabar. Pada saat umat akan meninggalkan ruang gereja, akan dipandu oleh petugas tata laksana. Blok depan akan diarahkan lewat pintu aula, blok belakang akan diarahkan lewat pintu utama. Semua melewati jalan tengah dimulai dari bangku paling belakang. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Menambah pengumuman untuk hari-hari ini karena
kondisi Pekalongan yang memerah dengan adanya pandemik ini, maka kami mengambil keputusan selama 2 minggu ke depan misa harian akan ditiadakan. Mulai pada tanggal 28 September, hari Senin yang akan datang, hingga tanggal 9 Oktober, misa harian tidak akan dirayakan di dalam gereja. Maka para anggota komunitas misa pagi mohon silahkan mengikuti dari rumah lewat streaming dari paroki manapun. Dan tanggal 2 Oktober karena Jumat pertama dan misa sore hari tetap akan dirayakan di gereja. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Profesiat kepada para pasutri yang berulang tahun, yang hari ini hadir mewakili pasutri-pasutri yang lain. Profesiat selamat menempuh hidup untuk lebih setia dan lebih mencintai. Dan terima kasih kepada lingkungan Matius yang bertugas, lingkungan Lukas yang hadir, mana lagi ya? Lingkungan Yosef, terima kasih banyak. Dan para petugas liturgi, anak-anak komisioner, para lektris dan pemazmur, terima kasih. Para suster yang melaksanakan prodiakon, terima kasih. Dan mari kita, Nini, terima kasih ya, terima kasih atas pelayanannya. Dan mari kita tutup Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Jadilah pribadi yang memiliki bela rasa seperti Yesus berbela rasa bagi yang tersingkir dan yang tersakiti. Amin. Amin.
Oh